Hai guys, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Warga. Nah, kali ini tuh kita mau ngobrolin hal-hal yang seru banget nih. Iya benar banget, karena kegiatan ini pasti sudah familiar banget sama kalian karena merupakan tradisi setiap tahun. Bener banget tuh, apalagi nih Agustusan tuh dari depan mata. Nah, kali ini tuh kita bakal ngebahas di balik layar acara 17-an di perumahan Vilasati. Gak cuma lomba-lomba makan kerupuk atau tarik tambang, tapi kita juga bakal bahas tentang dinamika sosial yang ada di baliknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Apa aja sih yang udah disiapin untuk lomba 17 Agustus nanti ini? Sebenarnya persiapannya itu banyak juga. Pertama-tama kita udah nyiapin, kan kalau di perumahan Villa Sehati itu juga ada 2 acara. Yang pertama itu lomba-lomba, terus yang kedua itu ada upacara. Jadi kita itu kayak mau mengadakan gimana nih vibes-nya biar kita tuh menghargai para perjuangan pahlawan gitu. Jadi kan kita mau ngadain upacara di tanggal 17 Agustus. Terus di tanggal 16 Agustus itu juga kita lomba-lomba. Jadi kita udah nyiapin bahan-bahannya kayak peralatan buat lomba-lombanya, terus snacknya, terus habis itu hadiahnya juga. Siapa aja sih yang boleh berpartisipasi dalam 17-an Agustusan ini? Sebenarnya itu banyak sebenarnya. Kita punya namanya itu KPPS, Keluarga Pemuda Pemudi Sehati. Jadi itu isinya anak-anak muda yang tinggal atau kediamannya itu di perumahan Villa Sehati. Mana lombanya akan diadakan? Lombanya diadakan di Blok C. Jadi Blok C itu ada di blok pertengahan dari atas kan, posisinya itu kan atas ke bawah. Jadi dia ada di tengah. Jadi nanti ketika lomba kita akan berkumpul di tengah-tengah area itu. Selanjutnya, acara 17-an ini dilaksanakan di mana? Di perumahan Villa Sehati. Lalu selanjutnya, alasannya kayak kenapa sih kamu berkenan dalam mengikuti atau menjadi panitia 17 Agustusan? Sebenarnya pertama itu juga dari tahun sebelumnya juga pernah ikut kan. Yang kedua sebenarnya ada ya rasa males kayak nggak mau biarin yang lain aja gitu kan. Tapi kalau kita nggak kalau kita nggak ngajak buat yang lain-lain pemuda-pemudi buat ikut, buat ayo yuk kita ngadain lomba buat di perumahan kita ini biar kita juga tiap tahunnya inget sama perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang udah biar negara Indonesia ini udah berjuang loh buat merdeka. Masa kita buat mengenang dari kemerdekaan kita aja masa nggak mau. Jadi itulah alasan kenapa aku mau menjadi panitia dari lomba. Pertanyaan terakhir dari kita, pernah nggak sih lagi nyiapin acara gede yang kayak acara terus ada permasalahan gede? Nah, gimana cara panitia di sana mengatasi masalahnya? Contohnya ya masalah besar itu kayak kan kalau di KPPS di Villa Sehati itu kan kayak pemuda-pemudinya itu nggak terlalu banyak ya, jadi kayak cuman beberapa. Terus kita kayak memerlukan kayak kekurangan orang gitu, jadi kayak kita mau gimana nih, karena kan kalau upacara juga perlu petugas yang banyak. Terus kita mikir gimana ya caranya, soalnya kita perlu juga petugas-petugasnya. Terus karena yang udah besar-besar juga cuman sedikit, terus banyaknya anak kecil-kecil. Terus habis itu kita melakukan musyawarah. Jadi kayak kita tanya ke yang lain, ada nggak di sini yang bisa dan berkenan jadi petugas yang kita butuhkan ini. Berarti yang ikut lomba tuh harus yang warga dari sananya gitu ya? Iya, soalnya kan ini ada 2 ya, soalnya untuk perumahan Villa Sehati, ada untuk juga yang lihat. Kira-kira tuh ada lomba apa aja sih yang di sana tuh? Lombanya itu dibagi per usia, jadi ada usia dari 2 sampai 5, terus 6 sampai 9,
terus 10 sampai 13 sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Terus di sana ada setiap usianya itu ada 2 lomba. Ada dari anak kecil dulu ya. Dari kecil itu lomba makan pisang sama minum susu. Terus itu juga melatih motorik. Nah, terus habis itu lomba masukin untuk yang 6 sampai 9 itu lomba masukin paku ke dalam botol, terus memindahkan bendera dari sebelah sini ke sini gitu. Oke. Terus habis itu 10 sampai 12 itu ada lomba balap karung sama makan kerupuk. Terus ya yang ibu-ibu ada masukin benang gitu. Terus sama tebak gambar. Terus kalau bapak-bapak ada lomba estafet pakai bata gitu loh. Jadi kayak disusun satu. Terus sama lomba kursi panas. Kursi panas, jadi kayak dia joget abis pakai lagu, terus kalau berhenti duduk gitu. Panjat pinang nggak ada? Nggak ada, soalnya beresiko juga ya. Terus kalau untuk kado-kadonya udah boleh dikasih tahu nggak sih? Kado-kadonya sih sebenarnya udah dipesan-pesan juga, kayak kita pesen online, terus ada hadiahnya tuh kayak mainan, tempat makan, buku tulis, pensil, rautan, penghapus gitu aja. Boleh nggak sih di-spill nih, habis berapa tuh budget buat hadiahnya? Sebenarnya budget itu kan kita ini juga ada tantangan loh di budget, jadi kita dikasih dari kas perumahan itu cuman budgetnya 1 juta. Cuman kita kan kalau untuk lomba 50 orang lebih gitu kan kayak memerlukan budget yang lebih gitu kan. Nah, jadi kita kayak mengadakan sumbangan, kayak ada nih orang yang baik hati atau kayak donatur-donatur yang mau nyumbang juga buat nambah-nambahin acara. Jadi dari kas itu 1 juta, terus kalau dari sumbangan bisa lebih kan. Nah, kan tadi kan itu ada upacara gitu kan. Dan itu upacaranya tuh dilaksanain tuh kapan sih? 17 Agustus di jam 7:30 pagi. Oh, berarti 17 Agustusnya. Terus kalau lombanya itu? Lombanya 16 Agustus dari 16 pagi Agustus. sampai siang. Terima kasih untuk telah menjawab pertanyaan kita. Lalu terima kasih juga telah meluangkan waktu datang ke sini. Nah guys, sekian aja dari kita ya di balik layar 17 Agustusan di perumahan Villa Sati ini. Gimana guys di perlombaan di rumah kalian? Jangan lupa ya